Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Josefa Christian Ardianto dari kelas 2C, nomor induk mahasiswa 21083000061, mahasiswa semester 2 dari Universitas Merdeka Malang. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kabel UTP ataupun Shielded Twisted Pair. Langsung saja, untuk materi yang akan saya presentasikan yakni mengenai jenis kabel, konektor kabel, susunan kabel dan kegunaan alat crimping dan juga tester dari kabel UTP ini sendiri. Langsung saja kita menuju ke jenis kabel UTP. Yang pertama ada CAT1 atau singkatan dari kategori 1, memiliki kecepatan hingga 1 MB per second dengan bandwidth hingga 1 MHz. Biasa digunakan untuk plain old telephone service atau disebut sebagai POTS. Dari beberapa sumber di internet saya mendapatkan gambar seperti ini dengan berwarna merah pucat. Langsung saja ya, jenis kabel UTP selanjutnya yakni CAT2, memiliki kecepatan hingga 4 MB per second dengan bandwidth hingga 10 MHz, digunakan untuk token ring dengan warna gelap hitam sepertinya. Lanjut. Kemudian jenis kabel UTP selanjutnya yakni CAT3, memiliki kecepatan hingga 10 MB per second dengan bandwidth hingga 16 MHz. Jarak maksimal efektif yang saya cari di internet yakni berkisar 100 hingga 100 meter, digunakan sebagai token ring dan juga 10BSD Ethernet. Ya, bisa dilihat seperti ini. Lanjut ke jenis kabel UTP berikutnya yakni CAT4, memiliki kecepatan hingga 16 Mbps atau megabyte per second dengan bandwidth hingga 20 MHz. Jarak maksimal efektif dari kabel ini yakni 100 meter dan digunakan untuk token ring dan juga 10BSD Ethernet. Gambarnya bisa dilihat. Lanjut, berikut ada CAT5, memiliki kecepatan hingga 100 Mbps dan dengan bandwidth hingga 100 MHz. Jarak maksimal efektif dari kabel ini yakni 100 meter dan digunakan untuk token ring, Ethernet, dan juga fast Ethernet. Berikutnya ada CAT5e, memiliki kecepatan hingga 1 GB per second dengan bandwidth hingga 100 MHz. Jarak maksimal efektif dari kabel ini yakni 100 meter dan digunakan untuk Ethernet, fast Ethernet, dan juga gigabit Ethernet. Lanjut ke jenis kabel UTP berikutnya yakni CAT6, memiliki kecepatan hingga 10 GB per second dengan bandwidth hingga 250 MHz, memiliki jarak maksimal efektif 100 meter dan digunakan untuk gigabit Ethernet dan juga 10G Ethernet. Mungkin efisiensinya 55 meter, jadi jika lebih panjang lagi efisiensinya lebih berkurang. Kemudian lanjut ke jenis kabel UTP selanjutnya yakni CAT6A, ya, memiliki kecepatan hingga 10 GB per second dengan bandwidth hingga 50 MHz. Jarak maksimal efektif dari kabel ini yakni 100 meter dan digunakan untuk gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Efisiensinya sama seperti yang tadi, 55 meter, dan gambarnya bisa dilihat. Lanjut ke jenis kabel UTP berikutnya yakni CAT7, memiliki kecepatan ini saya salah tulis, mohon maaf, hingga 10 GB per second dengan bandwidth hingga 600 MHz. Jarak maksimal efektif dari kabel UTP ini sendiri yakni 100 meter dan digunakan sebagai gigabit Ethernet dan juga 10G Ethernet, dan ini efisiensinya bisa mencapai 100 meter. Lanjut ke materi selanjutnya yakni konektor kabel UTP. Kabel UTP ini menggunakan konektor RJ45, konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor topologi jaringan komputer, atau yang disingkat dari Local Area Network. Jangkauan harga dari RJ45 sendiri ini mulai dari 150.000 hingga 1,5 juta. Dan untuk merek, dari beberapa sumber yang saya ketahui yakni dari Panduit
stud Wheeler, dan juga Belton. Lanjut kepada susunan kabel dan kegunaan dari kabel UTP sendiri. Jika dilihat dari gambar-gambar yang sebelumnya ini, kabel ini memiliki berapa pasang? Ini kisaran 8 pasang. Ya, bisa dilihat susunan kabel dari kabel UTP ini sendiri berdasarkan warnanya. Untuk warna jingga, ya berarti kabel warna jingga ini memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Untuk warna putih jingga ini berfungsi sebagai pengantar paket data juga. Hijau juga sama sebagai pengantar paket data. Putih hijau juga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Lalu untuk biru ini berbeda, jadi untuk mengantar paket suara. Untuk putih biru ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara juga. Lalu untuk coklatnya sendiri ini memiliki fungsi tertutup. Memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC, ya, mohon maaf. Lalu untuk putih coklat ini sendiri juga sama, memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC juga. Ya. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni tang crimping. Tang ini berfungsi untuk memotong, mengupas, dan menjepit kabel berjenis UTP dan STP, sekaligus menghubungkan kabel ke konektor jenis RJ11 dan juga RJ45. Dari beberapa sumber saya menemukan dua jenis, yakni crimping 2-in-1 yang digunakan untuk menjepit dan memotong kabel, serta crimping 3-in-1 digunakan untuk menjepit, memotong, dan mengupas. Untuk harga dari tang crimping ini sendiri berkisar antara 200.000 hingga 5 juta bergantung dari brand dan kualitas dari tang crimping ini tersebut. Untuk brand yang saya ketahui ada brand bernama SIM, ada juga yang bernama Comscope, dan juga Panduit. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yakni ada tester kabel, sebuah alat elektronik untuk mengecek apakah kabel berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk jenisnya sendiri ada beragam, yakni ada NF8208, NF8388, dan lain sebagainya. Bisa saudara cari di internet untuk informasi lebih lanjut. Dan untuk kisaran harganya mulai dari 200.000 hingga 50 juta. Dan untuk brand yang saya cari ada beberapa yang bisa saya sebutkan, yakni Springtech, Crispo, dan juga Unity. Ya, mungkin sekian materi yang bisa saya presentasikan. Berikut ini merupakan sumber-sumber informasi yang saya cari di internet. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Mohon maklumi. Sekian dari saya. Salam sejahtera bagi kita semua.